Selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengimpor akun. Pada halaman awal Akuret, kita diminta untuk melengkapi data dari perusahaan, seperti data kas dan bank, data akun perkiraan, data pemasok, data pelanggan, dan yang terakhir adalah data barang dan jasa. Kita akan mengimpor akun dari akun perkiraan. Caranya ya yang pertama kita klik import akun. Sebelum proses impor, kita harus mempersiapkan hal seperti berikut. Yang pertama ialah daftar akun perkiraan harus dalam bentuk file Microsoft Excel. Yang kedua, Akurat menganggap baris pertama data adalah judul kolom dan baris pertama tidak akan diimpor. Yang ketiga, gunakan karakter titik untuk pemisah desimal dan format tipe tanggal seperti DD, garis miring MM, garis miring G, atau hari garis miring bulan garis miring tahun. Dan keempat, untuk kolom mata uang, isikan sesuai dengan kode mata uang. Yang kelima, untuk data kolom tipe akun, Akurat hanya akan mengartikan kode seperti berikut, seperti bank sampai OINC atau pendapatan yang lain. Dan dapat menggunakan file template Excel. Akurat telah menyediakan file template Excel. Dan jika kita belum memiliki template Excel, kita dapat memakainya. Dan Akurat hanya akan memproses 10.000 baris pertama dari file Excel yang diupload. Dan jika kita memiliki data lain, kita dapat menguploadnya dan harus sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Akurat. Dan saya memilikinya, dan saya akan menguploadnya. Kita di daftar akun, karena itulah nama akunnya, karena itulah nama data yang akan saya upload. Setelah itu kita unggah. Kita sesuaikan seperti apa yang kita inginkan. Tipe akun, kode perkiraan, sampai ke saldo notifikasi. Setelah dirasa benar, kita pilih lanjutkan. Seperti yang tampaknya. Setelah itu kita sedang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Setelah kita klik lanjutkan. Hasil impor data telah berhasil. Lalu kita tutup. Untuk mengecek hasilnya, kita klik buku besar, akun perkiraan. Setelah itu kita ke ini, untuk lihat hasilnya. Seperti ini hasilnya. Jika sudah, kita tutup. Demikian cara untuk mengimpor akun perkiraan. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengimpor pemasok. Caranya adalah pertama adalah klik import pemasok. Sama seperti mengimpor data akun sebelumnya, dalam mengimpor pemasok, kita juga harus memperhatikan hal seperti harus mengimpor data dalam bentuk Microsoft Excel, sampai seterusnya, dan juga Akurat telah menyediakan contoh file jika kita belum memiliki data. Karena saya sudah memiliki data, maka saya akan mengimpor data yang sudah saya miliki tersebut. Setelah lokasi impor telah tersedia seperti ini, kita tunggu. Lalu kita lanjutkan. Sepertilah tampilannya.
Lalu kita centang untuk melakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Lalu kita lanjutkan. Import data pun dilakukan. Dapat kita perhatikan seperti ini. Hasil import data, 1 data berhasil diproses dan 7 data gagal diproses. Hal ini terjadi karena sebelumnya saya sudah mengimpor data yang sama dan saya mengulanginya untuk keperluan video ini. Jadi kita tutup saja. Untuk lihat hasilnya, kita dapat melihat di pembelian, lalu pemasok, lalu kita ke ini daftar. Inilah hasilnya telah di-upload. Jika sudah, kita tutup. Demikianlah cara untuk mengimpor pemasok. Selanjutnya saya akan menampilkan cara bagaimana caranya mengimpor data pelanggan. Pertama, kita klik impor pelanggan. Dan sama seperti mengimpor data-data yang sebelumnya, sebelum proses impor, kita juga menyiapkan hal seperti biasanya. Seperti file harus berbentuk Microsoft Excel. Dan seperti biasanya juga, Akurat juga telah menyediakan data jika kita belum punya data. Karena saya sudah memiliki data, saya akan mengimpor data saya sendiri. Setelah itu, unggah. Setelah itu, kita lanjutkan. Lalu, kita centang untuk melakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Lalu kita lanjutkan. Ya. Hasil impor data, 9 data berhasil diproses. Lalu kita tutup. Untuk mengecek data yang telah kita impor, kita dapat membuka penjualan, lalu pelanggan. Lalu kita ini untuk mengecek daftar. Demikianlah data yang telah di-upload tadi. Lalu kita tutup. Demikianlah cara bagaimana caranya untuk mengimpor data pelanggan. Selanjutnya saya akan menampilkan cara bagaimana cara untuk mengimpor daftar persediaan. Caranya pertama ialah buka menu persediaan. Lalu kategori barang. Lalu kita isi namanya. Nama yang pertama ialah kursi. Setelah itu kita simpan. Yang kedua, meja. Lalu simpan. Setelah itu lemari. Baru simpan. Setelah itu lampu. Simpan. Dan terakhir adalah karpet. Baru simpan.
Setelah itu kita tengok daftarnya. Inilah daftar persediaan yang sudah kita tadi. Baru kita ke persediaan, lalu gudang. Pada namanya gudang, kita pertama adalah furniture. Lalu simpan. Lalu karpet. Lalu simpan. Lalu kita buat daftar hasilnya. Ya, seperti ini. Lalu kita tutup. Setelah itu, kita impor barang dan jasa. Impor barang dan jasa. Lalu kita pilih filenya, sama seperti cara-cara sebelumnya, kita harus menyiapkan data yang berbentuk Excel. Dan pada nomor 4, untuk kolom jenis barang, akurat hanya dapat mengerti kode-kode seperti berikut. NV untuk persediaan, NON untuk non-persediaan, dan SVC untuk layanan service. Dan akurat juga telah menyediakan contoh file jika kita belum memiliki data. Karena saya sudah memilikinya, saya akan mengimpor data saya sendiri. Daftar barang, lalu kita unggah. Lanjutkan. Seperti inilah tampilan nanti. Setelah itu kita lanjutkan. Data sedang dilaksanakan. Setelah 14 data berhasil diproses, lalu kita tutup. Lalu kita jadi persediaan, lalu barang dan jasa. Barang dan jasa. Barang dan jasa. Seperti inilah yang telah kita buat barusan. Kita selesai, baru kita tutup. Demikianlah cara dalam mengimpor daftar persediaan. Selanjutnya saya akan menampilkan cara bagaimana caranya mengimpor daftar aset tetap. Caranya adalah pertama kita cari aset tetap, lalu kategori aset, di sini kita isi pertama tanah, simpan, gedung, simpan, peralatan, simpan, dryer kendaraan, simpan. Setelah selesai kita tutup. Lalu kita kembali buka aset tetap, lalu aset tetap, lalu kita pilih daftar.
Setelah itu kita impor data melalui Excel. Sama seperti cara-cara mengimpor data sebelumnya, kita juga harus menyediakan file dalam bentuk Excel. Dan kita dapat memperhatikan syarat-syarat yang harus kita ikuti. Dan lagi-lagi, Aquaret telah menyediakan file template Excel jika kita belum menyediakannya. Karena saya sudah menyediakan, maka saya akan mengimpor data saya sendiri. Setelah itu, unggah. Lalu kita lanjutkan. Seperti nanti tampilannya. Lalu kita tutup. Lanjutkan. Lima data telah berhasil diproses. Setelah itu kita tutup. Untuk mengecek hasilnya, kita dapat melihat aset tetap, aset. Lalu kita buka aset tetap. Seperti ini. Jika sudah, kita tutup. Demikianlah cara dalam mengimpor akun aset tetap. Setelah melakukan berbagai impor data, kita akan mengetik jurnalnya. Caranya ialah ke perusahaan, lalu proses akhir bulan, kita pilih bulannya, karena bulannya tadi Desember, kita pilih Desember. Lalu tahunnya sesuaikan dengan data, yaitu tahun 2017. Setelah itu kita simpan. Lalu kita tutup. Setelah berhasil disimpan, kita tutup. Kita buka modul laporan. Lalu daftar laporan. Setelah itu neraca standar, pilih standar. Lalu kita sesuai tanggalnya, yaitu tanggal 31 bulan Desember tahun 2017. Lalu tampilkan. Demikianlah jurnal dari perusahaan per tanggal 31 Desember 2017. Jika sudah, kita akan tutup. Demikianlah cara untuk melihat jurnal dari perusahaan.